Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Salatu wassalamu ala rasulillah ajma'in, amma ba'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah ICT. Hari ini saya Nur Latifah Mahali, mahasiswi MPI semester 4 STAI Darussalam Kunir, akan sedikit menjelaskan tentang apa itu ICT dalam pendidikan Islam. Sebelum kita melanjutkan fungsi ICT dalam pendidikan Islam, kita harus tahu dulu apa itu ICT. Definisi ICT adalah seperangkat teknologi untuk mengolah dan menyebarkan informasi. Adapun cakupan dari ICT ini yaitu perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan media komunikasi. Menurut UNESCO, ICT adalah kombinasi teknologi informasi dan telekomunikasi. Selanjutnya, adapun komponen utama dari ICT ini ada satu hardware atau perangkat keras yang bisa kita gambarkan seperti komputer, tablet, server, proyektor. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software, yaitu seperti aplikasi pembelajaran, MLS, dan email. Setelah itu, komponen dari ICT yang paling utama juga ada jaringan atau network. Yang biasa kita pakai mungkin internet, baik itu intranet, wifi, yang 4G, 5G, 3G, dan lain sebagainya. Lalu yang tentunya juga memerlukan sumber daya manusia atau human resources. Siapa itu? Yaitu kalau di dunia nyatanya mungkin seperti operator, pengembang, atau pengguna aplikasi. Peran ICT dalam pendidikan, satu, akses informasi global. Jadi ICT ini dapat memudahkan akses informasi dan sumber belajar secara global. Yang kedua, bisa memudahkan dalam pendidikan itu melakukan pembelajaran jarak jauh, mendukung e-learning dan blended learning. Ya, jadi kalau dari semenjak masa pandemi kita menormalisasikan pembelajaran tidak tatap muka atau disebutnya daring, maka ICT ini sangat bisa dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, peran ICT dalam pendidikan adalah menunjang efektivitas pembelajaran, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar dan mengajar. Yang keempat, bisa membantu mengkolaborasikan lintas wilayah, membuka kolaborasi antar pendidik dan peserta didik lintas wilayah. Jadi kalau dulu kita pengen misalkan belajar atau seminar dengan luar kota itu harus harus pergi gitu ya, harus menggunakan ongkos dan lain sebagainya. Dengan ICT ini kita bisa dipermudah mentransfer ilmu yang terhalang oleh wilayah atau lintas jarak jauh. Selanjutnya, ICT dalam manajemen pendidikan itu sangat membantu dalam satu, administrasi digital. Baik di madrasah maupun di pesantren yang berbasis digital, ICT ini sudah banyak digunakan terutama untuk menunjang kelancaran administrasi. Yang kedua, sistem informasi akademik SIKAD untuk pengelolaan data siswa. Selanjutnya, e-learning Islami bisa digunakan Al-Quran digital, kajian online, kitab digital, e-book, dan lain sebagainya. Yang lainnya, transparansi lembaga. Jadi, suatu lembaga akan mudah dilihat, dibuktikan secara transparansi dan akunabilitasnya oleh pengelolaan lembaga pendidikan Islam dan bisa dicek langsung oleh para customer atau para konsumen lembaga tersebut. Selanjutnya, manfaat ICT di dunia pendidikan. Tentu ICT ini di dunia pendidikan sangat banyak sekali manfaatnya. Satu, dapat mempermudah pembelajaran secara interaktif.
yaitu pembelajaran akan terasa lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik. Kalau dulu mungkin proses pembelajaran itu ketika walaupun tatap muka hanya mungkin melihat ekspresi wajah gurunya, cara gestur dan intonasi guru belajar. Namun dengan ICT ini peserta didik atau murid akan lebih tertarik, lebih berkesan ketika belajar, ketika seorang pendidik atau guru itu menyajikan materi menggunakan memanfaatkan ICT ini. Selanjutnya, efisiensi biaya, penghematan biaya operasional administrasi, betul sekali. Terasa sekali oleh saya ketika mengajar, itu print gitu ya, akan lebih ketika kita ingin memberikan contoh, memberikan beberapa file-file untuk contoh, menjadikan contoh kepada anak-anak, itu tidak usah di print atau kita gambar di papan tulis. Nah, dengan adanya ICT ini sangat membuat saya selaku pendidik itu menjadi lebih efisien ketika menyampaikan materi. Selanjutnya, dokumentasi lebih terorganisir. Tentu dokumentasi dan arsip data lebih terorganisir, lebih rapi, tidak membuat kita kalau mencari data, mencari daftar nilai dan lain sebagainya, tidak perlu lagi buka-buka nanti akan tercampur oleh lupa nyimpen, lupa nulis dan lain sebagainya. Ketika ICT ini digunakan, maka data dokumentasi akan lebih tersimpan secara rapi. Selanjutnya, mutu lulusan itu akan otomatis meningkat. Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan di era digital. Gitu ya. Selanjutnya, tantangan implementasi ICT. Ketika adanya program baru, adanya sesuatu yang baru, tentu akan ada tantangan ketika si ICT ini, ketika program baru ini dipraktekkan, digunakan oleh sebuah lembaga, sebuah manajemen gitu ya. Apa saja? Yang pertama, ketimpangan infrastruktur digital divide di daerah terpencil. Jadi untuk daerah-daerah terpencil yang terbatas oleh kekuatan sinyal ataupun infrastrukturnya di daerahnya belum maksimal, maka ICT ini belum bisa maksimal digunakan. Selanjutnya, keterbatasan anggaran, betul sekali. Pengadaan perangkat dan pelatihan SDM ini memang cukup mengorek ya, merogoh kocek cukup dalam ya, karena perangkat-perangkat itu cukup mahal ketika sekolah belum mampu memfasilitasi, memang cukup lumayan harganya ya. Selanjutnya, keamanan data dan privacy. Nah, karena tadi salah satu kelebihan ICT ini adanya transparansi, maka kita juga harus menerima resikonya ketika perlindungan data dan privasi pengguna akan lebih mudah juga diakses, diketahui oleh halayak. Selanjutnya yang keempat, tantangan implementasi ini yaitu akan adanya resistensi budaya, perubahan teknologi di lingkungan pesantren. Ya, betul. Contoh salah satunya adalah daya minat menulis, lalu minat membaca akan menurun. Jadi tulisan siswa-siswa sekarang memang tidak sebagus tulisan zaman-zaman dulu ya, karena juga ya begitulah, guru-gurunya juga jadi malas nulis gitu ya. Betul sekali. Selanjutnya, saya contoh penerapan ICT di lembaga pendidikan Islam. Kalau teman-teman rekan-rekan bingung hukumah atau ICT gitu ya, kayak emang lembaga Islam itu banyak yang menggunakan ICT, tentu seperti di pesantren Sidogiri, sistem informasi manajemen berbasis web. Madrasah aliyah negeri sudah menggunakan, bahkan yang tidak negeri juga mau aliyah swasta juga sudah banyak menggunakan e-learning dan ujian online atau yang disebut dengan UNBK. Maka di siswa santri bahkan siswa sekarang itu kadang mau tidak mau tetap harus menggunakan handphone atau digital laptop untuk melaksanakan ujian. Selanjutnya PTKIN atau perguruan tinggi
keagamaan Islam negeri. Itu menggunakan LMS model dan Google Classroom untuk perkuliahan. Dan tentunya di universitas kita juga, di lembaga kita STAI Darussalam Purni ini, digitalisasi administrasi, layan mahasiswa, bahkan pembelajaran juga menggunakan ICT. ICT dan masa depan pendidikan Islam. 1. Transformasi digital menuju ya gitulah. Kecerdasan buatan AI yang semakin mendukung personalisasi pembelajaran, sangat memudahkan kita ya. Kemarin kita sudah belajar membuat PPT bagaimana lebih dimudahkan oleh AI dan lain sebagainya. Selanjutnya realitas virtual untuk simulasi ibadah dan kajian keislaman. Jadi kalau kita ingin mencari simulasi, contoh-contoh dan lain sebagainya, memang akan lebih dimudahkan termasuk di lingkungan pendidikan Islam ini. Selanjutnya yang keempat, pendidik Islam dituntut melek teknologi atau teach savvy dan adaptasi. Wayahna guru kekinian mah harus mau melek teknologi, jangan peremuai ya, jangan merasa saya anak dulu, tidak, karena kita untuk menunjang kemajuan, jadi anaknya maju, kita tumbuh bersama. Ya. Terakhir kesimpulannya, ICT adalah peluang, bukan ancaman bagi kemajuan pendidikan Islam. Apalagi kita yang muda-muda, maka harus menjadikan ICT ini benar-benar menjadi transportasi untuk menuju lebih ya, kita biar lebih pesat, lebih maju ya. Jangan sampai kita malah tertinggal oleh peserta didik. Selanjutnya, implementasi ICT perlu dukungan kebijakan, infrastruktur dan sumber daya yang kompeten. Gitu. Mudah-mudahan di lembaga kita setiap lembaga itu bisa memfasilitasi para pendidiknya, para tenaga pendidiknya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa mumpuni menggunakan ICT ini. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam harus bertransformasi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam, ya. Karena sedikit rada gaya, ada dalil ya. Ada dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya artinya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri, ya. Kalau kita ingin berubah jadi lebih baik, maka mulai dari sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.